Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat dari Ekis 4I. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Moneter dengan mereview jurnal yang berkaitan dengan pembahasan ekonomi moneter. Nah, baik, jurnal yang akan saya review di sini yaitu jurnal yang berjudul Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. Jurnal Aklam. Volume dan halaman itu volume 2 nomor 1 tahun 2017. Penulis Resi Susanti. Publisher Pasca Sarjana Raden Intan Lampung. Tujuan penelitian yaitu memberikan informasi kepada pembaca mengenai telaah kritis sisi uang dalam Islam. Subjek penelitian yaitu Al-Quran, hadis, Al-Ghazali, tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Imam Nawawi, Umar bin Khattab, Abu Ubaid. Kemudian metode penelitian dalam jurnal ini itu adalah metode penelitian kualitatif atau studi pustaka, yaitu menggali secara teoritis mengenai uang dalam Islam melalui studi pustaka. Kemudian hasil penelitian baik ketika kita melihat isi dari jurnal ini yaitu dimulai dengan memperlihatkan bahwa di zaman modern hari ini transformasi uang di kehidupan modern itu sekarang ada yang disebut sebagai kredit card atau kartu kredit. Jadi ketika masa lalu kita harus membawa berbagai lembar uang atau beberapa lembar uang, saat ini cukup hanya dengan membawa kartu kredit gitu, dan bisa melakukan transaksi pembayaran. Nah, dari beberapa dengan kondisi seperti itu, maka bagaimana respon Islam terhadap perkembangan uang? Sehingga apakah mesti kita menggunakan tetap umat Islam menggunakan dirham, dinar yang ada pada waktu itu, ataukah mengikut dengan kehidupan modern yang menggunakan uang dalam objek yang baru yaitu kartu kredit. Itu bahkan dalam kehidupan yang serba teknologis ini ada uang yang dalam bentuk Bitcoin ya. Jadi berupa semacam uang digital gitu ya. Nah, baik, di dalam pembahasan dalam jurnal Sejarah Transformasi Uang dalam Islam, pertama-tama didefinisikan apa yang disebut uang. Uang secara etimologi di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-naqdu. Al-naqdu ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah al-naqdu bermakna yang baik dari dirham, berarti sifat dari dirham. Kemudian makna yang kedua berarti tunai, lawan dari tunda, artinya pembayaran segera. Itu. Namun kata al-naqdu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi al-naqdu adalah satu konsep yang ditelaah secara bahasa. Kalau kita melihat masyarakat Arab pada waktu itu, mereka melihat uang atau mengetahui uang atau yang menganggap sesuatu itu uang adalah uang yang dimaksud oleh masyarakat Arab yaitu kepenunjukan dirham dan dinar. Dirham menunjukkan alat tukar berupa perak, sedangkan dinar menunjukkan alat tukar berupa emas. Nah, sedangkan kata dari dirham itu sendiri
berasal dari bahasa Yunani, yaitu drachma, yang berarti nama bagi perak cetakan, dan dinar berasal dari bahasa Romawi, yaitu denarius, yang berarti nama bagi cetakan atau emas cetakan. Nah, sebetulnya kata denarius itu merupakan raja dari Romawi. Nah, kemudian kita melihat beberapa definisi tokoh secara terminologis seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang mendefinisikan uang adalah sesuatu yang dijadikan standar ukuran nilai harga. Jadi uang adalah sesuatu yang dijadikan standar bagi ukuran nilai harga sebuah barang. Nah, ukuran nilai harga ini ketika kita mengkaitkan dengan Abu Ubaid mengatakan bahwa dinar dan dirham adalah ukuran harga, ukuran nilai harga sesuatu, tetapi sesuatu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran harga dari emas, dari dinar dan dirham tersebut. Nah, oleh karena itu konsep uang dalam Islam ini itu berkaitan dengan dinar dan dirham. Nah, pada masa Rasulullah konsep tentang uang, ya, yang berarti dinar dan dirham disepakati dengan menganggap bahwa bernilainya dinar dan dirham itu ketika memiliki ukuran 14 karat, ya. Jadi karena pada waktu itu banyak manipulasi dirham dan dinar, di mana orang bisa ukir harga yang tidak sesuai dengan dirham itu sendiri, nilai sebuah dirham untuk barang lain itu diukir tidak sesuai dengan ukuran dirham itu sendiri, sehingga mesti ada ukuran yang disepakati untuk dijadikan sebagai alat tukar. Jadi berapa dirham untuk nilai suatu barang, misalnya seperti itu. Maka Rasulullah membuat ukuran dari sebuah dinar dan dirham, yaitu 14 karat. Nah, berlanjut masa selanjutnya, yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini uang yang digunakan masih sama dengan uang yang digunakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinar dari Persia, ya. Dikarenakan Abu Bakar tidak terlalu banyak mempersoalkan mengenai objek uang itu sendiri, karena ada urusan-urusan yang dianggap lebih urgent pada waktu itu, yaitu adalah soal-soal mengenai zakat. Kemudian masa selanjutnya, masa Umar bin Khattab, disinilah dimulai tentang penambahan objek uang, bukan objek uang itu sendiri, dirham maksudnya, tapi penambahan sesuatu pada dirham dan dinar, yaitu ukiran-ukiran Islam. Demikian sampai masa kekhalifahan terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang bertransformasi uangnya, yaitu adalah ukiran-ukiran, ya. Ukiran-ukiran simbol-simbol Islam yang diletakkan pada uang, pada dinar dan dirham. Nah, akan tetapi ketika kita kembali ke persoalan awal, yaitu bagaimana respon Islam terhadap perkembangan jenis uang saat ini, menurut Umar bin Khattab bahwa segala sesuatu bisa dijadikan sebagai uang, ya, bisa dijadikan sebagai uang atau standar nilai tukar, ya, tidak terbatasi pada dinar dan dirham saja, selama uang tersebut disepakati oleh masyarakat. Nah, pada kesimpulannya yaitu bahwa uang pada masa Rasulullah, dinar dan dirham, itu bernilai 14 karat. Pada masa kekhalifahan tidak berubah objek uangnya, akan tetapi ada penambahan ukiran-ukiran Islam. Itu.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.